Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, atau saya perlu ganti, Shalom anak-anak perjanjian. Sesuai dengan pelajaran kita yang kelima, anak-anak perjanjian itu. Dan itu adalah saudara dan saya. Kita akan kembali melihat tentang janji Allah kepada Abraham, dan bagaimana Allah menggenapinya, dan bagaimana janji itu dapat menjadi bagian saudara dan saya. Itu berlaku bagi kita sampai saat ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami yang kelima. Kami mohonkan akan kuasa Roh Kudus memberikan bagi kami hikmat akal budi surgawi, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami akan betapa berharganya janji yang Kau berikan bagi kami, sehingga ini pun dapat menguatkan iman kami masing-masing. Pusatkan hati kami hanya kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca salah satu janji yang sudah pernah kita baca pada pelajaran sebelumnya. Salah satu janji yang paling penting. Kejadian 28 ayat 14 dikatakan di sana, dan olehmu Abraham serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bagaimana janji ini digenapi? Kita akan melihatnya nanti. Sekarang kita mundur sedikit kepada janji Allah. Salah satu janji Allah yang paling pertama bagi Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ada dua hal yang akan kita fokuskan kali ini. Yang pertama bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, dan yang kedua adalah membuat namanya masyhur. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Untuk apa tujuannya? Apakah hanya supaya ada satu manusia, satu bangsa yang spesial di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa meninggikan dirinya di hadapan bangsa lain? Atau apa tujuan Tuhan? Kita baca di dalam Ulangan 4 ayat 6-8. Ulangan 4 ayat 6-8. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Bukan untuk menarik perhatian manusia kepada dirinya sendiri, kepada diri Abraham atau kepada bangsa Israel, tetapi untuk menarik mereka kepada Allah dan kepada Mesias yang dijanjikan itu. Bangsa yang besar dan kemasyhuran hanyalah untuk mengarahkan seluruh umat manusia dengan kuasanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Pelajaran kita hari Kamis tanggal 29 April paragraf yang keempat mengatakan, melalui kata-kata, tindakan, bahkan sifat kita dapat membawa kemuliaan kepada Tuhan yang telah mengerjakan begitu banyak untuk kita, atau kita mempermalukan Dia dan namanya. Melalui perbuatan perkataan pengaruh kita, itu diantara akan memuliakan nama Tuhan atau akan mempermalukan Tuhan. Dan Abraham dalam janjinya yang besar dengan Allah, dia tidak memuliakan diri sendiri, tapi dia mengarahkan orang-orang kepada Tuhannya. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Kita dipanggil dengan nama-nama yang berharga ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hanyalah untuk mengarahkan orang kepada Yesus. Itulah tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan setiap janji yang berharga, setiap pengaruh, setiap talenta, setiap kebesaran yang Tuhan izinkan kita miliki, hanyalah untuk mengarahkan orang kepada Yesus. Dalam buku yang sama, dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, apa yang membuat nama seorang masyhur di mata Allah adalah karakter, iman, penurutan, kerendahan hati, dan kasih kepada orang lain. Apa yang dunia anggap sebagai kemasyhuran berbeda dengan apa yang Allah anggap sebagai kemasyhuran. Sehingga saat Allah berkata kemasyhuran, Abraham mengerti bahwa bukan tentang dirinya, tetapi tentang imannya, tentang perbuatan baiknya untuk mengarahkan orang hanya kepada Tuhan. Abraham dalam kerendahan hatinya
dia seperti Mesias. Mesias yang menjadi sebuah kegenapan dari janji tersebut. Janji yang mana? Janji dalam Kejadian 28 ayat 14. Yang katakan bahwa oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bagaimana caranya digenapi? Kita lihat di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Inilah janji yang utama. Janji keselamatan seluruh umat manusia melalui Mesias, melalui Yesus. Janji kehidupan yang kekal dalam dunia tanpa dosa, tanpa rasa sakit, tanpa kejahatan dan penderitaan. Apakah ada janji yang lebih baik daripada janji ini? Saya rasa tidak ada. Dan kalau kita melihat bahwa dunia ini begitu penuh dengan dosa dan kesusahan, bahkan mulai dari awal kejatuhan sampai harus diperbarui dengan air bah, bahkan setelah itu terus jatuh hingga pada saat ini, hanya satu hal yang sama, selalu ada kejahatan dan selalu terus menerus merosot. Dan kalau kita pelajari juga, kalau kita sadari, tidak ada kebahagiaan sejati yang kita dapat terima. Semua kebahagiaan kita miliki di bumi ini sifatnya hanya sementara. Untuk beberapa saat kita akan merasa bahagia, tetapi dalam waktu berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, tiba-tiba ada masalah lagi yang datang. Thomas Brown menuliskan, untuk menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, kita harus berjalan ke suatu negeri yang sangat jauh, bahkan di luar diri kita sendiri. Sangat benar yang dikatakan. Jauh dari kehidupan fana ini, tidak ada kebahagiaan sejati. Tetapi kita memiliki masa depan yang cerah melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Mesias kita. Dan Tuhan berjanji di dalam Kejadian 15 ayatnya yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Janji Allah akan menjadi perisai Abraham. Apa artinya perisai? Apakah artinya bahwa tidak akan ada hal yang buruk yang akan menimpa kita, atau kita terhindar dari sakit penyakit, malapetaka, kematian? Mari kita kembali, kita melihat konteks dari perkataan Tuhan ini. Saudara-saudara dapat membacanya di dalam Kejadian 14, di mana di sana menceritakan peperangan raja-raja yang pada saat itu berkuasa, dan bagaimana Lot menjadi korban, Lot, keluarganya, dan harta-hartanya. Sehingga saat Abraham mendengar akan kabar ini, dia mengerahkan 318 orang terlatih untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya dan serta harta-hartanya. Setelah itu, agak maju sedikit, Raja Sodom, di mana tempat Lot tinggal, datang kepada Abraham. Dan dia menyuruh Abraham untuk memberikan orang-orang tersebut dengan artinya menerima harta yang diberikan oleh Raja Sodom. Dan inilah yang menjadi sebuah ketakutan bagi Abraham, karena dia merasa bahwa janji Allah yang menjadikan dia bangsa yang besar belum ditepati. Dan pada saat ini orang-orangnya akan diambil. Oleh sebab itu Allah berkata dalam Kejadian 15 ayat yang pertama, janganlah takut, Abram. Itulah maksud Tuhan. Perisai bukan berarti terhindar dari hal-hal buruk. Perisai ini mengacu kepada kepastian bahwa janji keselamatan, janji kekal yang Tuhan berikan melalui Abraham itu tidak akan binasa. Tuhan akan melindungi Abraham dengan perisainya, memastikan bahwa janjinya tidak akan diambil daripadanya. Dan itulah yang dapat kita terima pada saat ini. Mesias sudah menjadi perisai bagi kita. Dia mati untuk kita, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Itulah perisai yang Yesus berikan, menjadi kepastian bagi kita bahwa kita akan menerima keselamatan. Oleh iman, kita menjadi pewaris dalam perjanjian Allah kepada Abraham juga. Sehingga janji ini, janji Allah menjadi perisai. Janganlah takut, Abram. Aku akan menjadi perisaimu, menjadi bagian kita masing-masing. Tuhan ingin melindungi kita. Keselamatan kita adalah prioritas Tuhan yang paling utama. Jadi jangan takut apapun yang terjadi. Walaupun dunia ini penuh dengan dosa, tetapi ingat bahwa janji Tuhan itu
menjadi perisai bagi kita. Keselamatan Anda adalah prioritas bagi Tuhan. Dan kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita belajar tentang anak kecil yang berenang di laut, di pantai dengan ayahnya, dan semakin lama semakin terbawa ombak ke tengah lautan. Sehingga karena terlalu jauh, ayahnya pun harus memanggil bantuan, dan dia berkata kepada anaknya, "Balikkan badanmu dan mengapung saja. Kamu bisa mengapung sepanjang hari dan kamu tidak akan kelelahan." Dan itulah yang dilakukan oleh anak kecil itu. Dengan tenang, dia hanya mengapung di tengah ombak lautan, dan akhirnya dia pun diselamatkan ketika ayahnya datang kembali untuk menjemputnya. Sama seperti kita, ombak kehidupan akan menerpa kehidupan kita. Dunia yang penuh dan kejahatan, tapi kita tidak perlu takut. Tuhan menyuruh kita untuk mengapung saja, ikuti saja. Ombak kehidupan akan mendatangkan suatu berkat mungkin, atau kadang itu akan menyeret sesuatu, mengambil sesuatu daripada kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita untuk miliki, untuk kita terima sebagai berkat, atau apapun yang Tuhan izinkan untuk ambil dari saudara dan saya, hanya satu tujuan Tuhan: keselamatan saudara dan saya. Jadi jangan takut, apapun itu yang terjadi, itu demi keselamatan kita untuk kehidupan yang kekal, yang Tuhan sudah janjikan. Jadi walaupun kita hidup di dunia yang berdosa, janji hidup yang kekal dapat menjadi bagian saudara dan saya melalui Yesus. Oleh sebab itu, ayat inti kita berkata dalam Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, mari kita jadikan janji yang begitu indah ini, janji yang pasti dan kekal, menjadi bagian kita secara pribadi, memberikan kekuatan bagi kita masing-masing. Kita bisa baca lagi dalam Ellen White, Alpha dan Omega, jilid pertama, halaman 138. Bagi Abraham, tempat yang paling berbahagia di atas bumi ini adalah tempat di mana Allah tentukan bagi dirinya. Dimanapun kita berada, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bersama Tuhan adalah tempat yang paling berbahagia. Kiranya pelajaran ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita masing-masing, memberikan kita pengharapan selagi kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas janji yang begitu indah dan luar biasa ini yang telah Engkau berikan bagi kami. Kepastian kehidupan kekal tanpa dosa, tanpa rasa sakit, dan kami rindu untuk memilikinya, untuk menikmatinya bersama denganmu di kerajaan surga, memuliakan namamu, mengingat jasa-jasa darahmu ya Tuhan Yesus. Dan kiranya melalui pelajaran ini kami dapat dikuatkan melalui setiap badai dan ombak kehidupan yang akan menerpa kami sepanjang jalan kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami mau berkata dengan segenap hati kami, baiklah, baiklah bagiku, karena Engkau akan bersama dengan kami. Dan kami tahu, kami sadari, kami syukuri, dan kami imani bahwa semuanya itu demi keselamatan kami, dan Engkau yang akan senantiasa memegang kami supaya kami tetap selamat. Terima kasih, hanya atas kasih karunia-Mu kami dapat menerimanya. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Tuhan memberkati.